Cara cerdas menghafal Al-Quran. Cara cerdas dan efektif menghafal Al-Quran bukan hanya soal kemampuan mengingat, tapi juga niat, disiplin dan manajemen waktu yang benar. Berikut metode dan langkah yang telah terbukti efektif dari para penghafal Al-Quran dan para ulama. 1. Luruskan niat dan minta pertolongan Allah. Hafalan bukan sekadar prestasi, tapi ibadah besar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Niatkan karena Allah semata, bukan untuk dipuji atau mengejar dunia. Perbanyak doa seperti Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya dadaku, penghapus kesedihanku, dan penghilang kegelisahanku. 2. Gunakan mushaf. Tetap gunakan satu mushaf saja agar otak terbiasa dengan posisi ayat dan halaman. Visualisasi halaman membantu daya ingat kuat. 3. Tentukan waktu hafalan terbaik. Waktu paling efektif. Sebelum subuh, pikiran tenang dan memori tajam. Setelah salat fardu, murajaah singkat. Sore menjelang maghrib, untuk penguatan hafalan. 4. Metode hafalan efektif. Beberapa cara yang bisa digabungkan. A. Metode tikrar, pengulangan. Baca satu ayat 10-20 kali hingga lancar tanpa melihat mushaf. Gabungkan 2 ayat pertama, lalu tambah ayat berikutnya secara bertahap. A.B. Metode talaki, bersama guru. Setoran hafalan kepada Ustadz Guru Tahfidz sangat penting untuk tasyih bacaan, tajwid dan makhraj. Nabi SAW juga menerima hafalan dari Jibril melalui metode talaki. Metode simaan, mendengarkan. Dengarkan murotal dari qari favorit misalnya Al-Afasi, Asyuraim, Yasir Al-Hudori atau Al-Husari untuk memperkuat pendengaran ayat. 5. Fokus sedikit, tapi konsisten. Lebih baik hafal satu halaman setiap 2-3 hari dengan kuat, daripada 5 halaman sekali tapi cepat lupa. Konsistensi lebih penting daripada kecepatan. Dam, murajaah, pengulangan harian, kunci utama menjaga hafalan. Skema murajaah, hari ini hafal 1 halaman. Besok ulang 5 krim sebelum lanjut halaman baru. Setiap minggu ulang seluruh hafalan baru. Setiap bulan ulang semua juz yang telah dihafal. 7. Amalkan dalam syalat. Gunakan hafalan dalam salat sunnah atau wajib. Ini cara terbaik mengokohkan hafalan dan menambah kekhusyukan ibadah. 8. Ciptakan lingkungan Qur'ani. Dekat dengan teman-teman penghafal Quran. Ikut halakah tahfidz atau komunitas penghafal. Hindari hiburan berlebihan yang membuat hati lalai. 9. Jaga hati dan amal. Hati yang bersih memudahkan hafalan. Jauhi dosa, jaga pandangan dan perbanyak istighfar. Imam Asy-Syafi'i berkata, ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat. 10. Libatkan orang tua dan keluarga. Mintalah mereka mendengarkan hafalanmu, mendoakan, dan memberi semangat. Dukungan emosional sangat mempercepat kemajuan. Keutamaan bagi penghafal Al-Quran, hafiz dan hafizah, sangatlah dahsyat dan agung. Dalam Al-Quran dan hadits sahih, Allah dan Rasul-Nya menjanjikan derajat tinggi, kemuliaan dunia akhirat, serta keistimewaan yang tak diberikan kepada selainnya. Berikut penjelasannya. 1. Ditinggikan derajatnya oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat suatu kaum dengan sebab Al-Quran dan merendahkan yang lain dengannya. Hadis riwayat Muslim. Artinya, siapa yang memuliakan, mengamalkan, dan menghafalkan Al-Quran akan Allah angkat derajatnya di dunia dan akhirat. 2. Akan mendapat mahkota kemuliaan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, akan datang Al-Quran pada hari kiamat lalu berkata kepada Rabb-Nya, wahai Rabb, pakaikanlah dia, penghafal Quran, dengan pakaian kehormatan. Maka dipakaikanlah mahkota kemuliaan. Lalu Al-Quran berkata lagi, tambahkanlah untuknya. Maka Allah menambahkan jubah kehormatan. Lalu Al-Quran berkata, ridailah dia. Maka Allah pun meridainya. Hadis, riwayat Tirmidzi, nomor 2515.
Bayangkan, penghafal Al-Quran bukan hanya dimuliakan, tapi dihormati langsung oleh Allah di hadapan seluruh makhluk. 3 orang tuanya diberi mahkota dan jubah kemuliaan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membaca dan menghafalkan Al-Quran, lalu menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram darinya, maka Allah akan memasukkannya ke surga dan memberi mahkota pada kedua orang tuanya yang sinarnya lebih indah daripada cahaya matahari." Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Ini artinya orang tua penghafal Al-Quran akan dihormati di akhirat karena anaknya. Betapa besar keberkahan menjadi keluarga Qurani. 4 penghafal Al-Quran akan menjadi ahli surga. Rasulullah SAW bersabda, dikatakan kepada penghafal Al-Quran, "Bacalah dan naiklah ke surga. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia, karena tempatmu adalah di akhir ayat yang engkau baca." AHR, Abu Dawud dan Tirmidzi. Makin banyak hafalannya, makin tinggi derajatnya di surga. Hafidz sejati bukan hanya membaca, tapi juga mengamalkan isi Al-Quran. 5 dijaga dari api neraka. Al-Quran menjadi pelindung dan penolong bagi penghafalnya. Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya." Hadis riwayat Muslim. Penghafal Quran yang istiqamah dalam membaca dan mengamalkan akan mendapat syafaat hingga diselamatkan dari siksa neraka. 6. Hatinya dipenuhi cahaya dan kedamaian. Penghafal Al-Quran memiliki hati yang hidup, jiwanya tenang, dan pikirannya bersih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Al-Quran adalah zikir tertinggi. Siapa yang selalu berinteraksi dengannya akan diselimuti cahaya iman dan ketenangan batin. 7 penghafal Quran, termasuk keluarga Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keluarga di antara manusia." Para sahabat bertanya, "Siapa mereka, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Mereka adalah Ahlul Quran, yaitu orang-orang yang menjadi keluarga dan pilihan Allah." Hadis riwayat Ahmad. Bayangkan, menjadi keluarga Allah, status tertinggi yang bisa diraih seorang hamba di dunia ini. Kesimpulan, penghafal Al-Quran ditinggikan derajatnya di dunia dan akhirat, dapat mahkota dan jubah kemuliaan, memberi syafaat bagi dirinya dan orang tuanya, menjadi penghuni surga tertinggi, termasuk keluarga Allah. Semoga kita semua diberkahi dan dimudahkan Allah Azza wa Jalla dalam menghafal, mentadabburi dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari yang menuntun kita ke surganya Allah, surga Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ij'al awladana awladan salihin hafidhin lil-Qur'ani was-sunnati, fuqaha'a fad-din mubarakan, hayatuhum fid dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang solih-solihah, orang-orang yang hafal Al-Quran dan Sunnah, orang-orang yang faham dalam agama, dibarokahi kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin.